Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas di kelompok di video kelompok saya kali ini. Saya akan membahas tentang chat 1 dan file untuk error. Sebenarnya chat dengan chat 1 ini sama saja ya, cuma yang membedakan dia ini output yang akan dihasilkan ketika programnya berjalan. Chat ini dia ini untuk mode 1, sementara chat 1 ini dia untuk mode 2. Jadi bisa dilihat di sini kita import library Java Swing. Bintang ini maksudnya semua, kan ini ada library socket, library server socket yang itu dari .NET Java.NET. Ini kalau dia javax.swing. Bintang ini maksudnya semua sub library yang di bawah Swing yang berada di dalam sub library Java X itu dia ambil. Terus ini kelas chat extends JavaFrame implements runnable. Ini maksudnya dia kelas, ini dia bikin kelas namanya chat, terus dia extends itu dari kelas yang sudah ada memang itu kelas JFrame, terus dia implementasikan di runnable, kelas runnable. Ini metodenya private final string IP. Jadi chat ini this GUI, terus this IP ini, terus new thread, terus t-start ini digunakan untuk menyambungkan menyambungkan ke jaringan, maaf. Terus ini dia send string master of exception, ini dia ini new socket IP 2010. Terus juga ini ada print stream get output stream ini, terus print line mesh, terus sistem print out ini dia untuk mengirim pesan ya, ini buat mengirim pesannya, buat mengirim pesan ke orang ya. Jadi variable s diberikan objek baru socket IP 2010, terus di print stream get output stream itu yang kita kirim ke sana, terus print line, sistem out print line, send mesh ini message yang nanti dimasukkan. Nah, message ini sendiri itu didapat dari sini, string mesh ini ada di file GUI ya, kalau tidak salah di file GUI sih, tapi nanti itu teman saya yang jelaskan. Terus ini ada public void run, ini try ref catch exception i. Maksudnya ini begini, dia ini akan selalu melakukan ref ini maksudnya dia akan cek terus apakah ada pesan masuk atau enggak, atau ada pesan masuk atau enggak. Dia jadi akan cek terus. Kalau misalnya ternyata error atau ternyata enggak ada pesan masuk, ya ekspresinya kosong di sini. Ini public void ref ini kan untuk cek pesan masuk new server socket 2000. Jadi ini socket yang digunakan untuk aplikasi chatting ini socket 2000. Terus sistem out print line waiting, SSL accept new buffer, dan lain-lain. Ini dia untuk retrieve datanya, terus string s brl.readline. Jadi dia akan baca itu apanya itu, dia akan baca yang kena buffer ini kan, brl new buffer reader, new input stream reader, s get input stream. Nah, ini SL get input stream lebih gampang dibaca dari bawah sebenarnya. Jadi dia ini seperti open koneksi begitu. Dia SSL open koneksi, terus sistem print out print waiting. Jadi nanti ada di aplikasinya itu muncul tulisan waiting kayak gitu. Terus SL sama dengan SSL.accept. SSL ini yang ini ya. Di accept ini dia open koneksi. Terus BRL new buffer reader, new input stream reader, as get input stream. Jadi ini dia akan mengambil stream yang dimasukkan ke setiap ada stream masuk dia akan ambil, terus string
S sama dengan BRL readline. Jadi nilai dari BRL dipindah ke string S, terus GUI mesh ini kayaknya di sini file Java GUI.java, terus sistem print out line rec plus S. Jadi rec plus S. Jadi misalnya kalau dari lawan bicaranya saya tulis halo apa kabar, jadi tulisannya nanti itu muncul rec titik 2 halo apa kabar. Terus ini BRL close untuk tutup koneksi yang ini. Terus ini SSL close untuk tutup koneksi yang ini. Terus SSL close juga untuk tutup koneksi yang ini. Ini juga try treat sleep 1000. Maksudnya itu apa? Dia akan kalau misalnya dia sampai 1000 kali itu 1000 itu maksudnya kayak gini. Dia akan kalau misalnya ada sudah 1000 delay 1000 second nggak ada pesan masuk, dia akan tutup sendiri kayak time out kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang masuk ya kalau misalnya ada yang masuk ya ekspresi kosong, dia nggak akan sleep, threadnya nggak akan sleep. Itu penjelasan dari chat. Ini chat yang satu ini juga sama sebenarnya. Yang bedanya itu ini kalau nanti aplikasinya dijalankan, nanti teman saya perlihatkan. Ini mode 1, ini mode 2. Di file Java punyanya dia mungkin ini chat 1 dan ini chat 2. Nah, ini file error.java. Error.java ini digunakan untuk memanggil panel option. Di option pane ini ada di GUI sini. Jadi ada tentang error, confirmation, warning, unknown, confirmation input. Ini ada apa? Ada optionnya yes, no, cancel. Ya. Terus ini ada input tertentu. Nah, ini semua ini ada di file GUI.java. Nanti teman saya jelaskan. Oke, sekian dari saya. Insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, selamat malam. Saya Mahindra Widianata, kelompok sister dengan anggota kelompok lain yaitu Muhammad Moriskai dan Muhammad Maskur. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua bagian kode program yaitu tchat dan tchat 1. Saya akan mulai dari tchat pertama. Tchat pertama mendeklarasikan mengambil file header import java.awt.border layout, mengambil layout dari Java awt, di mana border tersebut berada di kode program Java lain. Kemudian Java awt color diambil juga dari kode program lain yang diimport ke tchat seterusnya agar warna dan border layoutnya tidak berubah-ubah, akan biar tetap sama. Kemudian dan seterusnya fungsi awt sama semua, event action, dimana event action ini memiliki event tersendiri dan beda dengan listener ini. Efeknya akan berbeda. Kemudian sampai seterusnya mengambil data dari IO buffer render, IO input stream reader, IO print stream, dan java.net server socket untuk mengambil data server agar bisa terhubung ke klien lain. Kemudian Java Xwing. Kemudian masuk di kelas tchat, extend JFrame yang berada di frame kode Java yang akan dijelaskan teman saya nanti. Implementasinya ada di Runnable. Kemudian dideklarasikan socket
sebagai S, printer stream sebagai PS, dan buffer reader BR, server socket SS1, socket S1, buffer reader BR1, printer stream PS1, thread T. Baiklah, public GUI dideklarasikan private final string IP, di mana IP memiliki tipe data string. Tchat GUI new string IP, di mana tchat ini mengambil nilai dari GUI yang bernilai GU dan mengambil tipe data string yaitu IP. This.GUI sama dengan GU, this.IP sama dengan IP. T new thread this T star, maka thread yang telah dimasukkan akan dimulai dan dibaca di sini. Public start void send stream mesh through expansion. Dia akan membaca apakah GUI dan IP yang dimasukkan betul atau tidak. Kemudian socket new socket, untuk IP-nya ini portnya 2020. Port server new print stream socket.get output stream akan menampilkan output dari stream yang telah dimasukkan tadi. Print stream bernilai mesh. Steam out.printin akan mengirim dengan menggunakan data printin yang bernilai mesh ini. Print stream close, maka jika data telah terpenuhi dia akan close secara otomatis dan masuk di sini ref receiver expansion bernilai E. Public ref through expansion memiliki perulangan. Dia socket server 1 memiliki port 2012 dan akan menampilkan sistem outprint waiting untuk menunggu server 1 untuk menerima masukan dari server socket tersebut. Buffer reader new input stream reader S1 get stream server 1 akan mengambil data dari inputan stream di atas tersebut. Ini dia. Input stream. Kemudian string, tipe data string S, socket sama dengan buffer reader 1 yang akan dibaca readline. GUI mesh 1 bernilai socket dan 1, maka akan muncul pemberitahuan received nilai server tambah server. Kemudian jika telah selesai, maka dia akan menutup otomatis dan server 1 akan tertutup otomatis dan dia akan mengulang thread sleep pada socket 1000. Kemudian chat expansion A. Kemudian masuk di tchat 1, tidak jauh beda. Import Java border layout color grid layer dan seterusnya. Hanya perbedaannya ada di kelas yang dia tidak perlu lagi mengambil frame yang telah
diambil dari tiket pertama, extend children. Pendeklarasian yang lainnya juga sama, socket, print stream, dan buffer, dan seterusnya. String IP sama, disk GUI ya sama semua untuk masuk di GUI nya. Kemudian masuk di sini ada perbedaan sedikit, server new 2000 IP 2012. Perbedaannya di sini menggunakan IP dengan soket 2020 dan di sini soket 2012. Print stream akan mengeluarkan output print stream mesh. System out print ini akan dikeluarkan 2 sen bernilai mesh. Public run Redshift expansion ref memiliki perulangan yang hampir sama. Perbedaannya soket di sini soket server yaitu 2012, di sini menggunakan 2020, kebalikan dari titik pertama tadi. Untuk menerima pesan yang telah dikirim dari server, kemudian memasukkan nilai inputan yang dikirim tadi. Kemudian tidak jauh berbeda chat untuk menyelesaikan expansionnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa file class yang digunakan untuk membuat aplikasi chatting berbasis soket pada Java kali ini. Kelas yang akan saya bahas kali ini yaitu kelas fc1.java, fc2.java, dan GUI.java. Pada kelas fc1, pertama-tama dideklarasikan beberapa file header yang digunakan untuk menjadi alat komunikasi antar klien. Di dalamnya ada awt.button, awt.label, text area, text field, io. Dan mengambil semua file header dari io dan juga .net. Selain itu ada util login, logging.level, dan logging.logger. Selanjutnya dibuat kelas dengan nama docoms3 yang merupakan implementasi dari kelas runnable, di mana kelas runnable mungkin dijelaskan di file-file kelas Java lain. Di dalam itu terdapat socket yang dideklarasikan sebagai S, selanjutnya GUI dideklarasikan sebagai GUI, dan server socket sebagai SS. Selanjutnya ada fungsi docom3 yang di dalamnya ada parameter. Selanjutnya dideklarasikan bahwa GUI sama dengan TU. Selanjutnya ada metode di dalamnya run, yaitu dideklarasikan data input stream dengan yang dipanggil dan akan dipanggil dengan nama disk yang diisikan 0. Selanjutnya print stream dengan nama out1 diisikan dengan 0, random access file dan nama vote sama dengan 0, file sama dengan 0, dan string xt sama dengan 0. Selanjutnya dilakukan perulangan for dengan titik semikolon 2. Selanjutnya akan dijalankan prosedur try catch, di mana akan dicoba dijalankan yaitu SS sama dengan new server socket. Di sini akan dibuat server socket dengan port 7882. Selanjutnya maka akan ditampilkan system out print line server started, bahwa server telah dimulai. Selanjutnya nilai variabel S socket diisi dari server socket dengan prosedur diterima. Selanjutnya dibuat data input stream baru. Selanjutnya
data input stream akan mengambil inputan stream dari variabel S, yaitu soket tadi. Selanjutnya, nilai dari print stream out1 akan mengambil data dari print stream s.getOutputStream. Setelah itu, maka string akan diambil lagi dengan file extend. Selanjutnya, file xt akan mengambil data input string read UTF ini dari data yang diterima. Selanjutnya akan dimasukkan lagi ke dalam dalam variabel str. Selanjutnya sistem akan mencetak output yaitu spasi.str, ini nama file tadi. Selanjutnya dideklarasikan variabel flag sama dengan yang diinisialisasikan, nilainya sama dengan 0 dan i. Selanjutnya dilakukan perulangan di dalamnya, yaitu for i sama dengan 0, i kurang dari str.length, dan i tambah-tambah. Di sini dimaksudkan jika i masih sama dengan 0 dan i kurang dari panjang kata tadi yang nama file yang diinputkan, maka indeks i akan selalu bertambah. Selanjutnya, maka jika str chart art in sama dengan i, indeks ke i sama dengan titik, maka flag sama dengan 1. Kemudian extend tambah sama dengan .str chart ke indeks ke i. Selanjutnya akan dilakukan kondisi untuk memeriksa jika ekstensi sama dengan JPEG atau ekstensi sama dengan PNG. Ini untuk menentukan bahwa file berupa gambar atau tidak. Maka selanjutnya akan dideklarasikan variabel dengan nama file new file dengan re-str. Ini akan tampil ketika program dijalankan. Vote akan diisikan, akan membuat objek baru dari neo random access file dengan nama seperti berikut, seperti yang kita lihat di kursor. Selanjutnya byte yang merupakan variabel array read data akan menampung byte sebanyak 1024 byte. Kemudian dilakukan lagi perulangan while i sama dengan 1, i sama dengan data input stream akan read data. Di sini data input stream akan membaca nilai dari variabel read data tadi, yaitu 1024. Jika tidak sama dengan 1, maka file output akan mengambil lagi data dan parameter 0, read data 0 dan i, nilai i tadi. Jika flag sama dengan 1, maka sistem akan mencetak, yaitu image has been received. Berarti prosedur penerimaan gambar telah selesai. Kemudian flag diinisialisasikan ulang kembali menjadi 0. Ini digunakan agar bisa menerima file kembali. Selanjutnya, koneksi-koneksi tadi yang sudah dibuat akan ditutup kembali, yaitu data input stream out1 server close, server sockets close. Maka sistem akan menampilkan ini tadi jika ekstensi tidak sama dengan JPEG atau PNG. Maka akan dibuat objek baru neo vc1 dengan seperti penjelasan di teks ini. Kemudian akan berlaku catch jika sebelumnya tadi prosedur try ini gagal, maka akan diambil lagi. Try akan ditutup, semua protokol untuk menginputkan data tadi akan ditutup. Data input stream ditutup, out1 ditutup, server ditutup, server socket ditutup. Kemudian akan muncul peringatan error E2. Selanjutnya akan dijalankan kode berikut, dan di dalamnya lagi terdapat exception logger get logger docom class get name
log level server null.x. Ini akan mencetak file lognya di mana kesalahannya tadi terjadi. Setelah itu, maka di selanjutnya ada kode program yang membuat kelas client v3. Ini untuk membuat tampilan GUI untuk client 1 GUI. Di sini terdapat dideklarasikan file socket hampir sama seperti yang tadi, tapi di sini dideklarasikan lagi, yaitu seperti text field, text area, label, dan button. Kemudian ada variabel yang bertipe data bersifat private, string IP. IP di sini kemungkinan yaitu ada IP address. Selanjutnya akan dijalankan metode docoms3 connection. Ini menjalankan prosedur koneksi tadi yang di atas, docoms3. This IP sama dengan IP ini mengambil nilai IP address, kemudian akan dibuat koneksi baru dengan parameter UII dan variable thread akan mengambil threadnya itu dari connection C. Kemudian thread akan dimulai, akan menjalankan prosedur start. Selanjutnya ada void lagi dengan nama send, di mana parameternya string fill dan string x. Di dalamnya ada prosedur try catch lagi, hampir sama seperti yang tadi. Untuk kali ini sepertinya untuk proses pengiriman gambar. Di sini dapat kita lihat, jika kondisi sesuai maka akan dilakukan pengiriman gambar. Sistem outprint line ini menandakan proses pengiriman sementara berjalan. Kemudian jika selesai maka akan tampil lagi output image send. Ya, sekian untuk file fc1.java. Sedangkan untuk file fc2.java, di sini kalau kita perhatikan kode programnya hampir sama, hanya saja di sini digunakan docoms3 dan client versi 4. Ini untuk saling berkomunikasi antar klien. Jadi jika ada dua klien, kemungkinan klien pertama akan menggunakan kelas fc1.java, kemudian klien lain akan menggunakan file fc2.java. Selanjutnya saya akan menjelaskan file GUI.java. File GUI.java di sini yaitu file kelas utama pada aplikasi kali ini yang dibuat, di mana untuk digunakan
membangun tampilan GUI dari aplikasi tersebut. Di sini ada beberapa file header yang digunakan. Selanjutnya dibuat publikas GUI extend JFrame. Di sini menggunakan kelas GUI menggunakan pewarisan dari kelas JFrame, di mana JFrame ini merupakan kode program untuk mengambil komponen-komponennya. Jadi komponen itu dapat merupakan framework atau IDE yang bisa ditarik-tarik, atau komponennya langsung diambil, atau juga bisa dipanggil menggunakan kode program. Di sini dapat dilihat, kemudian ada beberapa variabel. Selanjutnya di dalam proses metode GUI terdapat ada beberapa variabel yang akan berjalan jika kita melakukan sesuatu pada program tersebut. Nah di sini ada JT1, di sini Java Tab 1 add Java Tab Pen. Kalau kita lihat di programnya itu, maka akan tampil seperti ini: P1 text voice dan files. Kemudian di this ADDC ini untuk menambahkan komponen dari Java Tab tadi. Kemudian ada beberapa tombol. Ya, selanjutnya tab 1 action listener. Terdapat kode program di sini akan menjalankan action listener baru dan menggunakan override class. Jika di sini terdapat kondisi jika mode 1. Seperti kita lihat tampilan seperti ini. Jika kita memilih mode 1, maka akan dijalankan prosedur try catch, yaitu string sama dengan S dikosongkan, C sama dengan get text, message S sama dengan 0, TF1 sama dengan set text 0, set text kosong, dan catch. Catch di sini untuk menampilkan error yang terjadi jika memang terjadi kesalahan. Selanjutnya pada mode 2 hampir sama, bahkan sama persis dengan mode 1. Selanjutnya ada action listener lagi, kayaknya sama juga. Selanjutnya Java Tab 1. Ini untuk sepertinya kode program ini untuk membaca setiap aksi atau respon yang diberikan oleh user. Misalnya ketika user menulis pesan, memilih tab text voice atau voice dan files. Di sini terdapat kode programnya, di mana mengambil juga dari kelas-kelas Java yang sudah ada tadi, yang dibuat sebelumnya. Untuk lebih ringkasnya, saya akan menjalankan aplikasi ini. Pertama, untuk mode 1 ini sebagai aplikasi server, di mana server akan berjalan. Kita oke. Terus the other voice chat application should be operate in mode 2. Jadi jika sudah ada aplikasi yang berjalan di mode 1, maka aplikasi lain untuk mengujinya itu harus dijalankan di mode 2. Ya, kita oke. Terus akan ada pemberitahuan lagi. Please have a connection with other system either wire or wireless. Ini untuk memastikan bahwa komputer yang ingin berkomunikasi itu sudah terhubung di jaringan yang sama. Untuk IP addressnya kita inputkan IP localhost. Oke. Di sini aplikasi pertama sudah berjalan. Kita lihat kode programnya cukup panjang karena ini berhubungan dengan
fungsi-fungsi tadi. Selanjutnya, untuk lebih mudahnya kita buka lagi satu file jar dari aplikasi ini. Terjadi kesalahan tadi, kita jalankan kembali. Aplikasi kedua itu harus dijalankan di mode 2. Di sini dia akan memberitahu lagi untuk file aplikasi lain harus berjalan di mode 1. Kita yes. Kemudian kita masukkan IP address system atau localhost. Di sini dapat kita lihat dua aplikasi sudah berjalan. Aplikasi yang sebelah kiri merupakan localhost, kemudian aplikasi sebelah kanan merupakan klien. Untuk kode program yang tampil tadi ini dapat kita lihat di sini. Air condition ini, file air.condition ini merupakan cara pemanggilan file warning. Selanjutnya, ini tadi sebagai kelas objek IP yang sudah dijelaskan pada file Java FC1 sebelumnya. Kemudian jika tidak berjalan sesuai kondisi maka file Java akan tertutup. Selanjutnya jika berjalan di mode 2, kita lihat kode programnya. Setelah kode program ini akan berhubung dengan file-file kelas lain pada file kelas .java lain. Untuk selanjutnya kita kembali ke aplikasi, kita akan melakukan percobaan dua fungsi, yaitu fungsi pengiriman teks dan juga fungsi pengiriman file. Pertama kita coba untuk menulis pesan pada aplikasi yang dijalankan dari sisi server. Kita tulis misalnya pesannya hai, maka akan tampil dengan cepat di aplikasi klien. Kemudian klien dapat membalas hai juga. Jadi kita lihat untuk komunikasi teks dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita uji pengiriman file. Untuk pengirim file akan tampil seperti ini, begitu juga di klien 2. Selanjutnya untuk memilih file kita klik select. Di sini akan dapat dipilih file-file yang ada pada perangkat kita. Di sini saya akan coba mengirim file gambar. Tadi kita sudah pilih file 2.png, dan kita klik send. Kita coba di aplikasi klien mengirim file 1.png. Di sini pengiriman dari klien berhasil. Karena di sini aplikasi server, jadi dia tidak mengirim ke klien. Tapi kalau dari klien dia bisa ke server. Kita tes dua file, kemudian terus untuk kita dapat memilih untuk menampilkan file. Jadi di sini ada opsi, jika mengklik kanan kita dapat klik open.
Nah, dapat kita lihat akan tampil foto. Ya, jadi fungsi pengiriman file dapat berjalan dengan baik. Jadi sekian penjelasan untuk aplikasi ini. Terima kasih.